kata biku ya. Nah, Bante lanjut. Biku ini memiliki apa sih Bante? Ya, biku ini bertujuan ya, para umat-umat atau upasaka dan upasika yang memiliki tujuan untuk belajar dhamma dan praktek dhamma, membalas jasa kebajikan kepada orang tua Anda, atau memiliki tujuan juga menyebarkan dan melestarikan dhamma, dan yang terakhir adalah menjaga tradisi yang baik. Maka inilah tujuan seseorang untuk menjadi biku ya. Untuk menjadi biku ada 4 tujuan ya. Ada yang mau belajar, ada yang mau praktek. Kadang-kadang di negara Buddhis seperti di Thailand, mereka menjadi biku untuk membalas jasa kebajikan kepada orang tua. Ya, kadang-kadang dibilang kalau menjadi biku itu, kalau di kepercayaan di Thailand ya, mereka percaya bahwa kalau anaknya jadi biku, maka apa ya, bagaikan orang tua itu pegang jubah ke surga katanya. Ya. Karena kenapa? Karena jubah itu diserahkan oleh sponsor, yaitu orang tuanya sendiri. Kemudian sang anak yang menjadi biku, mereka akan menjalankan aturan dengan sebaik-baiknya, sambil mengingat bahwa yang kasih jubah ini adalah orang tua, papa mama sendiri. Nah, oleh karena itulah, di sini dikatakan membalas jasa kebajikan pada orang tua. Tradisi ini sampai hari ini masih berlanjut, jadi ketika di Thai mereka ada libur, ya, misalnya dari kelas SMA ke kuliah. Itu liburnya cukup panjang. Nah, mereka akan jadi biku sementara. Atau kadang-kadang mereka akan ikut biku satu wasa ya. Jadi selama musim wasa, mereka akan datang di wihara kemudian menjadi biku. Ya, dengan tujuan ya membalas jasa kebajikan daripada orang tua ya. Yang ketiga, ada biku-biku juga mereka berusaha ya menyebarkan dan melestarikan dhamma. Ya, seperti para guru ya, para sayadaw, para acan. Nah, mereka menyebarkan dan melestarikan dhamma. Dan yang terakhir adalah mereka bertujuan untuk menjaga tradisi, tradisi yang baik. Tradisi yang baik ini Bapak Ibu adalah tradisi samana ya, yang sudah ada beribu-ribu tahun sebelumnya dan masih dipertahankan sampai hari ini. Ya, oleh karena itulah ini tujuan daripada orang-orang atau upasaka untuk menjadi biku. Ya. Nah, selanjutnya adalah setiap biku mereka akan menjalankan yang namanya patimokkha ya atau pratimoksa ya. Kata prati berarti di sini setiap. Moksa artinya pembebasan ya. Ini dari bahasa Sanskrit ya. Jadi di dalam Winaya yang jumlahnya 227 itu dikatakan total ini adalah pratimoksa. Nah, patimokkha ini diulangi setiap sebulan 2 kali. Ya, jika di dalam wihara terdapat 5 biku, minimal 4 biku, maka para biku akan berkumpul. Kemudian akan ada salah satu biku yang membacakan 227 sila ini. Ya, jadi seperti hari apa Bante? Nah, seperti hari ini. Pokoknya Bapak Ibu ingat kalau Bante lagi cukuran begini, ya, berarti hari ini adalah uposata untuk pengulangan patimokkha ya. Jadi kalau biasa kami di seperti dulu Bante di Buddha Metta atau di India atau di Thai, kami biasanya berkumpul, para biku berkumpul kemudian akan membacakan patimokkha dan patimokkha ini dihafal ya, bukan dibaca pakai buku begitu, enggak. Jadi dibaca kurang lebih 45 menit dan dihafal. Ya, arti dari 227 sila itu ya yang berarti pratimoksa, prati setiap, moksa liberation. Jadi setiap sila yang kami jalankan itu bertujuan apa? Bukan tujuan untuk menghukum kami ya. Misalnya nggak boleh makan lebih dari jam 12. Ya kan, nggak boleh bersentuhan dengan cewek misalnya kan.
nggak boleh berdua dengan cewek, dan seterusnya. Nah itu tujuannya apa? Untuk membebaskan kita dari loba dosa moha tentunya ya. Nah ini adalah arti daripada Pratimoksha. Dan di dalam literatur Pali, mereka menggunakan Patimokkha ini adalah dasar daripada kualitas baik ya, tentu saja dasar dari kualitas baik. Baru Pratimoksha pembebas dari penyebab penderitaan. Berarti artinya sama dengan bahasa Sanskrit yang di atas. Dan kemudian Patimokkha artinya yang terbaik dan yang tertinggi. Ya, jadi ini adalah arti daripada kata Pratimokkha, ya, Patimoksha. Nah, Bante lanjutkan ke slide yang berikutnya adalah untuk menjadi biku. Nah, kita akan membahas pata. Nah, tetapi pata ini adalah salah satu bagian Bapak Ibu ya. Salah satu bagian dari biku sebenarnya. Nah, untuk menjadi seorang biku diperlukan 8 perlengkapan yang wajib ya. 8 perlengkapan yang wajib yang dibutuhkan. Antara lain adalah jubah 3 set. Ada sanggati, utara sangga, kemudian antara wasaka. Ada juga pata atau mangkuk makan, jarum, benang, saringan air, dan pisau cukur ya. Nah, jadi yang kita akan bahas pada hari ini adalah lebih kepada patanya ya. Jadi yang lain kita nggak perlu bahas lebih detail, tetapi sanggati ya. Sanggati mungkin Bapak Ibu tahu yang para Bante kadang-kadang kalau acara suka taruh di sini ya. Yang seperti kain 1 set. Ya, padahal itu adalah jubah yang sifatnya 2 lapis. Ketika kita di India mungkin seperti hari ini, tadi sebelum chanting Bante Momo sempat telepon saya ya. Bante Momo sempat telepon saya, dia bilang, oh di sana dingin sekali sekarang. Ya, jadi kalau di India, nah mereka akan menggunakan jubah yang sanggati ya, karena kalau tidak terlalu dingin ya. Jadi ini adalah sanggati untuk jarum, benang. Mungkin Bapak Ibu masih heran mengenai saringan air. Kenapa para Bante bawa saringan air? Nah, saringan air itu Bante nggak ada contoh di bawah ya. Dia itu kayak apa? Plastik dan itu untuk mengambil air ya. Jadi ditaruh di sungai, kemudian atasnya ditutup, setelah itu dibalik kemudian dilepasin. Jadi untuk mencegah serangga, mungkin hewan-hewan yang ada di air terikut terminum ya. Jadi sebelum diminum air ini disaring terlebih dahulu ya. Karena di dalam satu winaya disebutkan bahwa kalau seorang biku tahu misalnya di dalam ember itu ada jentik-jentik nyamuk, terus dia sudah tahu dan dia sengaja mandi pakai air itu tanpa memindahkan jentik-jentiknya, maka itu adalah termasuk pelanggaran di situ ya. Jadi makanya kenapa diperlukan saringan air yang seperti ini Bapak Ibu ya. Nah berikutnya adalah 4 kebutuhan dari seorang biku dan bagaimana mereka melakukan istilahnya dalam hal kegiatan sehari-hari. Yang pertama, untuk memenuhi ya, di sini untuk memenuhi 4 kebutuhan pokok. Yang pertama adalah makanan dengan cara melakukan pindapata ya. Jadi kita mengingat yang pertama arti kata biku itu sendiri adalah beggars ya, beggars. Dan pata sendiri kalau dalam bahasa Inggris dibilang begging bowl atau bowl untuk meminta-minta. Nah, jadi untuk memperoleh makanan, para biku diperkenankan untuk melakukan pindapata ya. Pindapata yaitu keliling kemudian mengumpulkan makanan. Dan kedua adalah jubah. Jubah yang boleh dipakai adalah kalau nggak ada yang kasih, maka silakan menggunakan jubah pamsukula, yaitu jubah bekas membungkus mayat, kemudian diambil kainnya, kemudian dicelupkan, dibuat menjadi seperti ini. Nah, yang ketiga, kalau para Bante nggak ada wihara, nggak ada tempat tinggal, di mana bisa tinggal? Tempat yang sesuai untuk para biku tinggal, boleh di bawah pohon, boleh di goa, boleh di kuburan. Jadi 3 tempat ini
adalah tempat tinggal buat para biku yang sesuai. Nah, berikutnya obat-obatan. Kalau para bante nggak ada yang kasih obat, bagaimana? Bisa menggunakan urin, ya. Jadi urin yang difermentasi sebagai obat. Ya, jadi ini adalah bagaimana para biku memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, ya. Dan yang kita akan bahas selanjutnya adalah Pindapata. Jadi ada cerita di ketika Sang Buddha, ya, ketika Sang Buddha sudah mencapai pencerahan di pohon Bodhi, kemudian Sang Buddha kembali, ya, kembali ke Kapilawastu untuk ketemu dengan kerabat-kerabatnya suku Sakya di sana. Jadi kalau kita bilang dari Bodh Gaya di tengah, ya, tengah, kemudian ke utara, ya, Kapilawastu itu di arah utara. Nah, untuk bertemu dengan saudara-saudaranya di sana. Ketika sampai di Kapilawastu, ya, Sang Buddha tetap melakukan pindapata, ya. Jadi berkeliling kota membawakan mangkok. Saat itu sang raja, ya, sang papa, Raja Sudodana, dia menggunakan kereta dari emas, kemudian datang menghampiri Sang Bagawa dan kemudian bilang, "Saya sebagai raja, ya, rules, pemilik, penguasa daripada Kapilawastu, dan kamu sebagai anak saya, ya. Saya nggak apa ya, istilahnya sedih begitu melihat bahwa kamu itu kenapa melakukan mengemis seperti itu. Ya, itu nggak pantas bagi seorang anak bangsawan seperti kamu." Nah, di sini kemudian Buddha menjelaskan kepada papanya, ya. Di sini kalau bisa baca, Buddha menjelaskan kepada papanya, "Oh Baginda, ini memang bukan kebiasaan seorang anggota keluarga kerajaan, tetapi ini adalah kebiasaan para Buddha, ya. Semua Buddha di zaman dahulu hidup dengan cara mengumpulkan dana makanan dari para penduduk. Nah, jadi Pindapata di sini adalah cara, ya, daily life daripada para samana termasuk para Buddha di kehidupan-kehidupan terdahulu. Bukan hanya Buddha Gotama yang bikin, ya, bukan, tetapi Buddha-Buddha sebelumnya juga melakukan cara yang sama. Melakukan cara yang sama yaitu mengumpulkan makanan dengan berpindapata, ya. Jadi pindapata di sini harus, ya, disesuaikan dan diatur kalau bisa setiap hari dijalankan, ya. Setiap hari dijalankan. Kenapa? Karena ini sangat-sangat melatih batin dari kami dan juga ini adalah daily life daripada para Buddha, ya. Jadi pindapata di sini bukan saat acara baru bikin rame-rame pindapata begitu, bukan, ya. Tetapi pindapata di sini yang sungguh-sungguh adalah yang dilakukan secara rutin, ya, daily life, ya. Dan kita lanjut. Berikutnya adalah apa itu pata sekarang kan? Ya, ini adalah beberapa gambaran daripada proses pembuatan pata, ya, yang ada di Thailand, ya. Nah, secara literatur, kita sekarang membahas secara literatur. Ada beberapa literatur yang membahas mengenai pata. Ya, selain literatur yang pertama, yang tadi ketika Sang Bagawa kembali ke istana, itu adalah literatur yang pertama. Secara yang kedua adalah khotbah mengenai mangkok emas. Ya, jadi Buddha juga mengibaratkan, ya, mangkok emas ini seperti segala macam pancaskanda kita, pancaskanda, ya, di mana objek-objek pancaskanda merusak batin kita sebagai seorang biku. Jadi di dalam perumpamaan dari mangkok emas dibilang bahwa janganlah, ya, kita berjalan menggunakan mangkok emas kemudian menerima pasir dari perak. Dan yang kedua adalah mangkok silver, mangkok perak
janganlah sibuk untuk mengumpulkan serbuk-serbuk yang dari emas. Maksudnya apa? Serbuk-serbuk dari emas maupun perak ini adalah bagaimana segala macam daripada keterikatan duniawi, mungkin nama baik, ya kan, apalagi ya, nama baik, prestis, dan seterusnya. Ini adalah segala macam godaan-godaan duniawi yang pada akhirnya dapat merusak batin daripada seorang biku. Nah, ini adalah secara literatur mengenai Suwantana Sutang ya, Bapak Ibu bisa baca tentang ini. Dan kenapa sampai suta ini muncul ketika satu saat Yang Mulia Moggallana ya. Kita tahu Yang Mulia Moggallana itu sangat sakti. Beliau lagi melihat ke angkasa, kemudian melihat biku itu terbang. Ya, jadi seorang biku itu terbang pakai jubah, bawa bol. Tetapi yang anehnya apa? Dia melihat biku yang terbang itu kemudian bawa bolnya lagi terbakar ya. Bolnya lagi terbakar, jubahnya, badannya juga terbakar, tetapi lagi terbang. Nah, di situ baru Moggallana bilang, oh itulah dia ya. Kenapa mereka lahir di alam Bikupeta, karena ini, karena dua case daripada mangkok emas dan mangkok silver ya. Di dalam kehidupan dari kebikuan, hanya mengumpulkan yang tadi ya, kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi sehingga lupa dari esensi bagaimana tujuan seseorang untuk menjadi seorang biku yang tadi. Nah, sehingga akhir daripada kehidupan dia itu jadi biku peta dan sedihnya dia jadi biku peta karena menjadi biku yang salah dari zaman Buddha sebelumnya, yaitu Buddha Kasapa. Ya, sekarang Buddha Gotama. Anda bayangkan berapa lama itu kehidupannya ya. Jadi itu sedihnya ya. Jadi makanya di sini secara literatur Buddha kasih tahu juga bagaimana kehidupan seorang biku untuk menggunakan mangkoknya itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ada juga kasus mengenai Winaya ya. Mungkin Bapak Ibu juga heran, kenapa tuh para Bante harusnya bisa menolong orang dengan kesaktian, tetapi kenapa tidak digunakan? Ya, kadang-kadang umat-umat itu suka iseng ya, Bante saya kalau kena kiriman begini begitu bagaimana ya. Nah, kenapa para Bante nggak bisa membantu Bapak Ibu? Ini juga ada kasus berkaitan dengan patah ya. Jadi di Pagada waktu itu kalau nggak salah di Gereja Kuta, di Ratsgir, Raja Griha, di mana mereka bikin apa istilahnya siapa yang paling sakti ya di kota itu dibilang siapa yang paling sakti. Kalau yang paling sakti ambil itu. Jadi ambil pata itu yang terbuat daripada kayu cendana kalau nggak salah ya. Jadi bol pata terbuat dari kayu cendana ya, tetapi ditaruh di tiang yang begitu tinggi dan disuruh siapa yang bisa mengambil itu maka patanya dikasih kepada orang itu. Nah, semua orang yang tinggal di Raja Griha ya, semua pertapa mereka berusaha untuk mengambil itu ya, mereka berusaha untuk mengambil itu, kemudian nggak ada yang berhasil ya. Mungkin ceritanya kalau zaman sekarang seperti panjat pinang ya, cuma di atas nggak dapat sepeda, cuma di atas itu patah ya. Nah, jadi ketika semua pertapa mereka berusaha untuk mengambil, nggak ada yang bisa ambil, semua nggak ada yang bisa ambil. Satu biku iseng ya, satu biku iseng dia melihat, oh cuma ngambil ini gampang ya, karena dia nggak sengaja dia terbang ya. Jadi biku ini terbang untuk mengambil patah itu. Nah, setelah terbang bantainya lupa, terbang terus ya. Sampai seluruh orang yang ada di tempat itu melihat, bantainya sakti. Ya, setelah pulang ditegur sama Buddha. Ya, ditegur sama Buddha dan setelah ditegur sama Buddha kemudian diberikanlah winaya mengenai para biku dilarang untuk menunjukkan kesaktian yang namanya adi duniawi walaupun boleh. Maksudnya walaupun si biku ini memilikinya tetapi nggak boleh dipamerkan seperti tadi ya, nggak boleh di show off, takut ada salah persepsi daripada masyarakat ya. Jadi ini kembali berkaitan dengan pata.
ya. Pata juga banyak sekali yang cerita-cerita yang lain. Nah, seperti mangkok makan, ya. Pata itu bukan cuman istilahnya digunakan oleh biku. Sebenarnya mangkok ini juga digunakan oleh para pertapa di zaman India. Ya, sampai saat ini mereka juga masih menggunakannya. Beberapa orang menggunakan, tetapi dengan model yang agak berbeda ya. Jadi ada yang menggunakan ada yang menggunakan tengkorak ini ya. Jadi tengkorak kepala kita ya, kepala ini. Nah, ada beberapa pertapa yang pertapa-pertapa yang khususnya mereka tinggal di sepanjang Sungai Gangga. Nah, mereka biasa mengambil ya bekas-bekas ini kepala kita. Nah, dibikin mangkok ya, mangkok buat dia makan, buat dia minum dari mangkok ini. Mereka bertekad pokoknya nggak mau makan atau minum kalau bukan dari mangkok yang terbuat dari tengkorak orang. Nah, itu masih ada sampai sekarang ya. Jadi mereka khusus tungguin, kalau di Sungai Gangga kita tahu kan orang itu dikremasi, dibakar, kemudian di ujung, nah itu kan ada seperti pasir begitu ya. Nah, di situ biasanya mayat-mayat ada yang terdampar di sana. Nah, mereka akan cari ya, kalau misalnya kepalanya masih utuh yang bagus, di black begitu, kemudian ya digunakan sama dia untuk tempat makan istilahnya ya. Nah, jadi itu masih ada di zaman itu. Nah, jadi Pata ini banyak sekali cerita-ceritanya, bahkan sampai sekarang masih banyak. Cuman karena keterbatasan waktu kita, ya Bante batasi menggunakan 3 literatur yang ini, ya. Dan berikutnya adalah fungsi dari Pata, ya, fungsi dari Pata. Jadi fungsi dari Pata itu adalah untuk menerima dana makan, ya. Jadi fungsi yang pertama adalah untuk menerima dana makan, ya. Jadi Anda harus ingat bahwa yang ketika kita berdana di pata atau di bowl adalah yang harus kita isi hanya makanan, ya hanya makanan. Dulu Bante waktu masih kuliah itu lucu sekali ya. Ketika itu kami mengundang para Bante, kalau nggak salah ada Bante Kamsai, kalau nggak salah Bante lupa ya. Para Bante itu datang di BINUS untuk menerima pindapata. Nah, biasanya orang Indonesia punya pikiran bahwa pindapata itu memberikan apa aja di dalam bowl. Ya kan, sabun boleh, odol boleh, semua pokoknya diisi di bowl. Nah, itu adalah pindapata. Nah, setelah itu ada umat yang berdana sendal. Jadi begitu Bante Kamsai kalau nggak salah ya, pas jalan, saya kebetulan jadi kapia beliau di samping. Jadi begitu orang taruh sendal di bowlnya, Bante Kamsai kaget, dia melotot. Ya sampai kaget begitu, bahwa kok bowlnya ditaruh sendal ya. Karena ya mungkin ya belum mengerti. Nah, tetapi fungsi daripada pata Bapak Ibu ya adalah untuk menerima dana makan. Jadi pata itu hanya untuk isi makanan. Jadi salah kalau pata itu diisi angpau. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya para biku lagi pindah pata, mau berdana angpau, jangan masuk ke dalam bowl, mungkin masuk ke kapia gitu ya. Nanti kapia bisa kumpulkan. Nah, atau kadang-kadang dalam acara biasanya sudah disiapkan kotak dana. Tetapi kalau dalam keseharian itu sangat jarang diisi di dalam bowl ya. Nah, jadi kalau kita mau Bante, kita mau pindah patah. Jadi isinya apa? Isinya makanan, seperti makanan ringan, ya mungkin Indomie, semua segala macam itu yang bisa dimakan. Tentunya ini yang bentuknya sudah makanan ya, nasi dan seterusnya. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam Anda berpindah patah, pastikan makanan yang Anda serahkan adalah terbungkus dengan rapi ya. Sekali lagi, terbungkus dengan rapi. Kadang-kadang terutama ketika menyerahkan makanan yang banyak kuah ya, yang berkuah kadang-kadang itu plastiknya nggak bagus, kadang-kadang pecah, bocor dan seterusnya. Nah, jadi ini ketika kita berdana di pata dan nggak usah buru-buru ya, nggak usah buru-buru. Terutama kadang-kadang kita kasih misalnya berupa misalnya kalau di sini sering berdananya susu kacang.
Ya susu kacang taruh di plastik biasa kan. Kadang-kadang begitu taruh, karena dilempar agak jauh dari patah, akhirnya kadang-kadang pecah. Ya, jadi ketika kita berdana, ya santai aja gitu ya, nggak usah buru-buru. Pasti bantainya akan tunggu kalian, jadi nggak usah buru-buru. Dan berikutnya, ketika juga berdana di patah, hindari penggunaan plastik yang berlebih. Ya, jadi sekarang ada peraturan dari wihara-wihara di Thailand bahwa menganjurkan setiap kali berpindah patah untuk mengurangi penggunaan plastik yang berlebih. Ya, karena kalau menggunakan plastik yang berlebih, otomatis lingkungan akan rusak. Jadi ini adalah himbauan mengenai pindah patah juga ya. Dan yang berikutnya adalah patah digunakan untuk makan ya. Patah ini digunakan untuk makan. Jadi setelah para biku pindah patah, biasanya patah yang sama dibersihkan, kemudian digunakan untuk makan ya, digunakan untuk makan menggunakan kaki bol dan seterusnya ya, makan di mangkok seperti itu. Nah, di dalam makan di mangkok ada juga beberapa winaya yang ada mengatur ya, ada mengatur mengenai makan di bowl. Beberapa dari wihara yang masih ketat, mereka masih belum menggunakan sendok. Ya, jadi menggunakan tangan ya, seperti yang di India, para Bante di India, kalau mereka makan di bowl, biasanya mereka akan pakai tangan ya, nggak pakai sendok. Jadi pakai tangan dimakan. Nah, berkaitan dengan itu, ada beberapa peraturan winaya yang minor. Kalau tangan kita kotor misalnya, kita jangan langsung pegang gelas atau jangan langsung pegang teko karena membuat teko atau gelas kotor. Jadi Anda sebagai umat harus menyiapkan apa? Obokan gitu ya, buat cuci tangan para bante dulu sebelum dia minum. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mungkin nanti setelah masa pandemi selesai, mengundang para biku, khususnya yang memiliki winaya yang masih keras, mereka yang masih mau makan di bowl, ya Bapak Ibu bisa menyiapkan seperti tadi ya, ada mangkok untuk cuci tangan, ada mangkok buat buang sampahnya dan seterusnya. Nah, jadi sampai di rumah Anda nggak kalang kabut. Aduh, aduh, bagaimana ini ya? Karena Anda sudah tahu bagaimana ketika para biku akan menggunakan patah untuk makan ya. Dan berikutnya Bapak Ibu, di hutan ya, di hutan kadang-kadang di hutan ini nggak ada heater ya. Di hutan ini nggak ada heater. Nah, jadi karena di hutan nggak ada heater, maka ketika musim dingin seperti ini, para biku bagaimana cara menghangatkan badannya ya. Jadi para biku akan mengeluarkan patah yang tadi, kemudian mengambil lilin, ya, mengambil lilin. Lilin itu dinyalakan di tengah-tengah patah, kemudian kan patah dari besi ya. Kalau patah zaman sekarang, kemudian patahnya dibekup gitu. Nah, jadi untuk menghangatkan badan ya. Jadi ada fungsi juga patah ini ya. Nah, terus patah ini adalah sebagai koper ya. Biku-biku tertentu, mereka-mereka yang khususnya dari Watpa, dari wihara hutan, mereka tidak bakalan menerima koper dari Anda. Ya, jadi jangan kasih koper kalau biku-biku yang hidup dari wihara hutan, mereka nggak bakalan terima. Ya, dan kenapa kadang-kadang Anda lihat, kalau bante-bante dari hutan itu patahnya besar-besar ya. Jadi patah yang ukuran paling besar 9,5 inch yang gede. Nah, kenapa gede? Karena isinya bisa banyak. Bukan isi makanan doang, tetapi untuk mengisi seperti sanggati, jubah, dan seterusnya ya. Jadi Anda bayangkan setelah makan, jubah-jubah yang masih kering, kemudian diisi di patah, ditutup. Sehingga kalau mereka di hutan ketika hujan, nggak kena, nggak basah ya. Jadi di hutan itu mereka nggak bawa plastik. Ya, nggak bawa plastik, nggak bawa apa. Jadi bawanya patah ya. Ketika hujan, mereka tinggal tutup patahnya, jubah ini kering. Ya, jubahnya jadi kering gitu, tinggal ditaruh di situ. Nah, jadi patah ini berfungsi multifungsi kalau bagi para biku yang tinggal di hutan ya. Oh ya, Bante lupa. Ketika makan di patah di dalam peraturan juga dikatakan untuk tidak berlebih-lebihan ya.
tidak berlebih-lebihan. Artinya ada takaran di mana takaran nasi dan lauk. Ada juga ketika kita makan di Pata, kita nggak boleh tutup. Misalnya kita dapat telur, kemudian telurnya kita tutup dengan timbun dengan nasi, dengan harapan dapat lauk yang lain. Itu juga ada di dalam sekia ya, di dalam peraturan. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau mau makan ya sudah ambil, jangan di apa istilah telurnya karena enak mau makan lebih dikubur dulu sama nasi ya, nanti ambil lagi yang lain karena masih loba serakah. Jadi itu apa peraturan. Kadang-kadang yang begini samanera ya. Kalau samanera masih kecil, kadang-kadang mereka mau makan misalnya nuggetnya 2 atau 3. Ya kadang-kadang panitia sudah kasih dikubur dulu ya sama nasi. Nanti minta lagi. Nah ini ya. Ini contoh daripada patah dan yang terakhir adalah bahan dari patah ya. Bahan dari patah Bapak Ibu ada yang terbuat dari tanah liat, ada yang terbuat dari logam, dan ada yang terbuat dari kayu. Ya, jadi patah itu juga dari 3 bahan ini biasanya digunakan. Ada yang dari logam, apakah yang mungkin Bapak Ibu sering lihat yang kita apa stainless itu. Nah, ada juga yang dari kayu ya, seperti yang di Jepang setahu Bante dari kayu ya. Dan ada juga dari tanah liat, terutama di zaman Buddha dulu ya, di mana tanah liat sangat gampang ditemukan di India, maka mangkok atau patah daripada para biku yang di saat itu mereka menggunakan patah dari tanah liat. Dan Bapak Ibu, patah ini disimpan ya, disimpan dan diganti kecuali pecah. Ya. Patah ini disimpan dan diganti kalau benar-benar rusak ya. Jadi nggak ada alasan patah masih bagus kemudian ini jelek bahannya, mau yang itu bagus misalnya, tukar. Itu nggak bisa ya. Jadi benar-benar sudah rusak, sudah pecah, pecah pun bisa ditempel dulu, tempel dulu ya. Kalau benar-benar sudah pecah, nggak bisa ditempel lagi, nggak bisa di istilahnya dilas lagi. Nah kemudian ya baru diganti dengan yang baru begitu. Jadi Bapak Ibu harus apa bersemangat bahwa patah yang Anda danakan itu dipakai sampai bertahun-tahun lamanya. Rusak baru boleh ganti ya. Jadi para Bante nggak bisa dibilang, oh kan Katina dapat patah lagi, mau ganti yang baru. Enggak. Jadi sampai rusak, baru kita mengganti patah ini. Bante, saya sering ke Thailand, Bante. Saya sering ke Thailand, saya lihat, kalau pagi kan saya sering, keluar untuk menggunakan bisa berdana, karena kan di Thailand para bikunya kan banyak sekali, Bante. Tapi mayoritas di para umat juga berdana uang itu di dalam patah, Bante. Jadi para biku juga setiap yang mau kasih mau ingin berdana uang itu muka bolnya, Bante. Nah, pertanyaan saya artinya, apakah para biku juga jadi bersalah karena memberikan kesempatan umat jadi ikut salah kan, Bante, kalau memasukkan uang ke dalam patah seperti itu, Bante? Mohon penjelasannya, Bante. Ya baik, jadi kalau misalnya secara literatur ya, memang secara literatur kalau bisa barang selain makanan dilarang masuk ya, dilarang masuk ke situ. Karena kenapa sih memang dilarang masuk? Karena kita mesti ingat di zaman Buddha sendiri, zaman dulu kan belum ada plastik ya. Jadi belum ada kayak tas plastik dan seterusnya. Jadi kita bayangkan kalau orang istilahnya para Bante jalan, kemudian orangnya itu isi campur-campur ya. Isi campur-campur maksudnya ada uang di situ, ada apa di situ kan. Di zaman itu kita bayangkan gak ada plastik. Jadi para biku keliling rumah menerima dana makan itu langsung pakai istilahnya nggak ada plastik, langsung masukin nasi misalnya dana ke bowl. Nah, jadi Bante kasih contoh begini, waktu Bante di India, kami waktu itu diminta dari International Tipitaka Chanting untuk mewakili negara-negara ya, negara-negara
berpindah patah, mewakili negara untuk berpindah patah ke penduduk asli, ya, ke penduduk India. Jadi ya kebetulan ya Bante sama Bante Damasubo, Bante Damakaro, nah kami bertiga diminta untuk mewakili Indonesia. Jadi waktu itu kami pindah patah, ya memang benar-benar sesuai dengan tradisi yang ada di India ya. Sama sekali nggak ada plastik yang masuk ke bowl. Jadi Bapak Ibu bayangkan makanan India itu adalah sabji ya. Sabji itu kari kol, kemudian dal itu sop kacang ya warna kuning, dan sedikit cabai, kadang-kadang garam, kadang-kadang cabai rawit. Jadi begitu kita pindah patah dari rumah ke rumah, ya sudah Bapak Ibu, semuanya masuk ya. Rumah satu masuk yang tadi Bante bilang masuk semua. Ke rumah dua sama lagi masukin lagi itu barang. Sampai ujung itu di bolnya kita itu kurang lebih sudah setengah. Ya, sudah setengah dan sudah kecampur begitu banyak. Ya, sudah ada nasi, kari, kuah-kuah sudah benar-benar ya udah kecampur gitu. Nah, jadi kalau kita melihat literatur kenapa sampai dibilang bahwa nggak boleh isi di bowl secara langsung karena Bante rasa di India zaman itu memang mereka nggak ada plastik ya. Kalau mungkin kita di Indonesia atau di Thai mungkin sudah rapi, tetapi waktu saya di wihara hutan di Sakonakon juga kami pindah patah itu umat-umat jarang pakai plastik ya. Jadi kita jalan dari wihara, jalan kaki ke penduduk. Nah umat-umat itu langsung pakai tangan lagi Bapak Ibu ya. Misalnya ini keranjang nasi, pakai tangan sambil nyiri gitu kan, sambil gigit-gigit siri, acan sini. Kemudian ambil nasinya, langsung pakai tangan, langsung masuk ke itu, ke bowl kita ya. Jadi nggak pakai hand sanitizer, nggak pakai sarung tangan, langsung kocek itunya, tempat nasinya langsung masuk ke bowl kita. Hari pertama Romo saya nggak bisa makan. Ya nggak bisa makan karena ingat, aduh ibu tadi sudah cuci tangan belum ya? Itu pakai nasi langsung lempar masuk ke dalam bowl kita. Ya, tetapi lama-kelamaan ya sudah bisa. Nah, ini yang di daerah-daerah hutan masih seperti itu ya, karena mereka nggak ada plastik. Tetapi di kota, karena mungkin sudah ada plastik dan setelah segala macam, jadi mereka sudah mulai campur ya. Seperti memang kalau di kota biasanya ya dikasih dana di situ juga, dikasih seperti hio, bunga juga masuk ke dalam bowl juga ya. Tetapi ada beberapa biku yang mungkin dari aliran Damayut, mereka tidak. Jadi mereka ketika ada yang mau dana seperti itu, dibuka taruh di tutup bolnya. Jadi tidak masuk ke dalam, tetapi ke dalam tutup bol, ke tutup bol ditaruh ya. Jadi tutup bolnya dibuka, disuruh taruh di situ. Nah kemudian ya dipindahin ke kapi ya. Jadi ini masing-masing daripada si para bante sih prakteknya. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Bante. Baik, yang lain yang ingin bertanya kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Ada Romo dari YouTube. Ya, silakan. Dari Seni Salek. Malam, Bante, apakah patah boleh tersentuh oleh umat waktu dana makanan pindah patah? Terima kasih. Ya, jadi untuk pertanyaan Seni, apakah boleh tersentuh umat ya? Kalau misalnya umat saat prosesi pindah patah, itu sih nggak masalah ya. Itu nggak masalah karena kadang-kadang, terutama kita di Indonesia ya, kadang-kadang di Indonesia itu umatnya nggak sabaran. Ya apalagi kalau dia sudah nunggu tuh para bantainya dari tadi belum sampai-sampai gitu kan, dia sudah mau pulang, udah panas. Ya jadi begitu bantai lewat langsung aja cepat-cepat gitu kan. Nah kadang-kadang pasti kesentuh ya, apakah cewek atau cowok kadang-kadang kesentuh di patah. Ya kalau kesentuh saat acara pindah patah itu nggak masalah. Tetapi kalau misalnya para biku sudah makan ya, misalnya di depan bantai ini adalah patah saya, ya contoh. Ini saya lagi mau makan, Bante sudah terima makanan ini, kemudian misalnya Ciseni atau umat yang lain pegang, ataupun Samanera pegang. Nah, oleh karena itu makanan atau yang ada di patah ini harus diserahkan kembali. Ya, harus diangkat, kemudian diserahkan kembali kepada Bante. Ya, kalau di dalam ini sudah ada makanan.
Tetapi kalau belum, ya nggak apa-apa. Iya, iya. Nah, jadi ini ya Ciseni, terima kasih. Oke, selanjutnya berarti Ya, silakan. Yang lain masih ada? ada dari YouTube lagi. Selamat Ya, malam, silakan. Bante. Apakah ada peraturan yang menjelaskan bahan untuk pembuatan pata? Dan apakah ada peraturan yang menyebutkan berapa ukuran batasan untuk pembuatan pata? Wah, peraturan ya. Ya, silakan Bante. Baik, jadi kalau misalnya aturan dari pata, untuk ukuran sih Bante rasa ada ya, karena kita lihat pata itu banyak size-nya ya. Antara pata kalau di Thailand nomor 7 inch, 7,5, 8 inch, 8,5, 9, dan paling gede 9,5 untuk ukuran patanya ya. Nah biasanya yang ukuran besar-besar itu yang 9,5 dan 9, biasanya ini mereka gunakan untuk para biku yang tudong atau para biku yang dutangga. Karena para biku dutangga yang tadi Bante bilang mereka itu hidup daripada keliling ya, keliling dari hutan ke hutan, desa ke desa dan masuk hutan biasanya gitu. Jadi mereka memiliki pata yang lebih besar untuk apa? Untuk menyimpan segala kebutuhan mereka. Nah, sedangkan para biku-biku yang di kota biasanya lebih kecil karena ya di kota kan apa ya? Istilahnya yang dana itu sudah sangat banyak. Jadi pakai yang cukup yang kecil aja. Tetapi untuk mengenai size secara winaya Bante belum pernah baca ya. Mungkin ada penjelasannya tapi secara literatur saya belum pernah baca jadi Bante belum bisa komen. Dan untuk bahan juga Bante belum bisa komen, tetapi rata-rata bahan di sini adalah yang zaman sekarang nih ya, dari logam. Ada beberapa pata yang mungkin masih terbuat dari tembikar ya, tembikar atau tanah liat. Dan setahu Bante pata itu, kalau kita kan biasa sekarang Bapak Ibu danakan yang warna stainless kan. Nah, dari stainless ini kemudian dibakar kembali ya. Dibakar kembali apakah digunakan minyak wijen sampai dia jadi hitam. Nah, jadi nanti ada setelah kita terima, kita akan membuat dia jadi hitam. Tujuannya apa? Dengan warna hitam itu istilahnya bahannya sudah nggak kelihatan lagi, sudah nggak kelihatan misalnya ini bahan yang mahal atau bukan atau dan seterusnya ya. Jadi nanti setelah itu akan dibakar untuk dijadikan hitam. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya Bante Ada lagi, ada Mami? dari Facebook. Ya, silakan dibacain. Bante, bagaimana dengan makanan yang udah dimasukkan ke dalam pata oleh Bante? Apakah harus dihabiskan semua atau kalau tidak habis boleh dibuang? Terima kasih Bante. Baik, ya jadi kalau misalnya makanan yang sudah masuk ke dalam pata, ya kan kadang-kadang kan umat memang berdana banyak banget ya, dan ada peraturan dari para biku juga bahwa kalau bikunya personal seorang diri, maka maksimal dia menerima 3 kali ukuran patanya. Ya, jadi saya Bante sendiri nih, Bante pindah patah, maksimal 3 kali ya, 3 kali penuh. 3 kali penuh, saya sudah nggak boleh terima lagi. Itu ada peraturannya ya. Jadi 3 kali itu sudah nggak boleh terima. Maksudnya 3 kali penuh, kemudian kita tuang gitu kan. Nah, itu sudah nggak boleh. Tetapi kalau di dalam wihara banyak biku, nah boleh kita terima lebih dari itu. Dan setelah kita sampai di wihara, kan kita akan makan. Nah, biasanya kita akan mengambil yang perlu aja. Cuma masalahnya ya kembali lagi di Indonesia ya. Di Indonesia ini umatnya masih banyak yang belum mengerti. Kadang-kadang dia sudah berdana dan kalau bantainya nggak ambil, dia akan cemberut. Nah, sehingga ya mau nggak mau ambil ya. Tetapi kalau ambil dan kebanyakan ya juga pasti nggak dimakan kan. Biasanya sudah diambil sebelum istilahnya kita makan gitu kan. Biasanya sudah ada piring cadangan untuk dikeluarin. Dan makanan yang sudah masih bersih ini ya biasanya diserahkan kepada orang lain untuk ya makan istilahnya ya. Nah, kalau ada makanan yang sisa dalam tradisi di hutan,
biasanya mereka ambil memang banyak, tetapi sisa dari sini dibuang. Dibuangnya bukan untuk dibuang begitu aja, tetapi karena di hutan, misalnya mereka ada istilahnya peliharaan ya, misalnya seperti apa di wihara itu misalnya ada yang apa, ada umat yang taruh misalnya kayak apa, piaraan seperti anjing. Nah, biasa makanan-makanan ini diserahin kepada mereka. Jadi dikasih makan buat itu juga ya. Atau mungkin kasih apa burung atau apa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini perbedaan view daripada dua view antara orang Indonesia sama orang yang ada di Thai. Ya, karena orang di Thai ketika para biku mengambil makanannya dia akan senang dan habis nggak habis mereka sudah nggak pusing. Ya, karena kalau di Thai mereka percaya makanan bekas dari biku di Pata itu kalau mereka makan mereka dapat rezeki. Ya, makanya kadang-kadang kalau di sana Lungpo punya bekas makanan itu nasinya pun mereka rebutan. Misalnya ada orang 40 orang rebutan mau ambil semua. Ya, tetapi yang ini di Indonesia nggak berlaku ya, terbalik ya, terbalik. Nah, ini tergantung kembali dari view masing-masing ya. Tetapi kalau sarannya, kalau saya pribadi ya sebaiknya apapun yang kita ambil itu harus dipertanggungjawabkan, istilahnya dihabiskan. Kalau memang nggak bisa habis, ya masih bersih sudah ditaruh di piring, kemudian dikasih ke umat untuk makan kembali. Ya, mungkin ini dari pribadi Bante. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Masih ada yang ingin bertanya? Dari Masih, Facebook Romo. atau dari YouTube? Dari YouTube, Romo. Masih ada ya, silakan. Ya, Namo Buddhaya Bante, maaf sebelumnya, bolehkah seseorang Bante punya lebih dari satu patah sebagai cadangan misalnya? Terima kasih, Bante. Apakah boleh? Kalau yang patah secara literatur itu nggak ada ya. Kalau jubah secara literatur boleh lebih dari satu. Kalau patah yang lebih dari satu itu boleh kalau di wihara yang istilahnya tempat sangha tinggal. Misalnya tempat sangha tinggal, tempat di mana orang para biku misalnya para biku tamu kadang-kadang dari luar kota dia datang ke tempat ini misalnya kemudian dia nggak bawa bol. Nah, mungkin dia akan gunakan patah yang itu. Ya, patah cadangan. Istilah cadangan ini cadangan yang disimpan di wihara. Tetapi kalau dibawa seorang diri itu susah ya. Kadang-kadang Bapak Ibu bawa satu aja udah susah, apalagi bawa dua. Ya, jadi ya kalau biasa yang bawa-bawa yang agak lebih biasanya bawa jubah doang. Jubah ada cadangan. Misalnya jubah ini, yang model ini ada dua biasanya. Tetapi kalau patah sampai dua itu jarang sekali ya. Biasanya hanya di wihara yang menyimpan cadangan ini, nggak dibawa-bawa. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada dari Zoom, Bante. Malam Bante mau tanya, apakah saat memberi dana makanan ke dalam patah, umat harus membuka sandalnya? Terima kasih, Bante. Oke, ya. Kenapa ketika para biku berpindah patah, kemudian umat menyerahkannya juga melepas sendal? Karena para Bante keluar rumah untuk menerima dana makan Anda, para Bante itu jarang sekali respect ya. Maksudnya para Bante itu ketika mungkin kalau Bapak Ibu lihat, kok cuek banget ya kan, kita Namo Buddhaya Bante, Bantenya cuma ya nggak dibalas anjali misalnya begitu kan. Nah, jadi bagaimana para biku menunjukkan rasa respect kepada Anda? Nah, salah satu menunjukkan rasa respect ketika kami menerima dana makanan Anda. Ya, walaupun istilahnya secara strata ya, para biku adalah rohaniawan, tetapi untuk menunjukkan rasa respect kepada Bapak Ibu dalam berpindah patah dan mengucapkan terima kasih atas dana yang diberikan, maka kami tidak menggunakan sendal. Ya, jadi kami keluar tidak menggunakan sendal sebagaimana kami respect terhadap pemberian dari Bapak Ibu. Dan ya karena bantainya nggak pakai sendal, maka Bapak Ibu juga ya dianjurkan untuk tidak pakai sendal ya. Kecuali memang Bapak Ibu sedang sakit, harus pakai sendal ya nggak masalah. Tetapi biasanya kalau Bapak Ibu dalam kondisi normal dan Bapak Ibu sudah tahu, ya makanya Bapak Ibu bisa juga lepas sendal ya. Terima kasih. Oke, sudah jelas ya. Masih ada lagi Ada yang ingin Romo bertanya? dari Facebook. Ada ya, silakan.
Bante, apakah patah boleh dicuci oleh perempuan? Terima kasih, Bante. Ya, Patah jadi dicuci oleh perempuan. patah dicuci sama perempuan ya. Yang di dalam teks ya, di dalam teks itu cuma ada namanya kapia ya. Kapia itu berarti seorang membantu, yang membantu. Kapia itu biasanya cowok ya. Di dalam teks nggak ada kapiyi. Ya, jadi hanya ada kapia. Nah, sehingga ya lebih cocok cowok aja yang cuci ya. Kalau cewek yang cuci nanti dianggap ya punya special case sama Bante lagi. Jadi mendingan cowok aja ya. Cuma ada kapia. Jadi ingat cuma ada kapia, nggak ada kapiyi ya. Terima kasih. Selanjutnya ada dari YouTube, Bante. Selamat malam, Bante. Tadi dijelaskan kalau patah sudah rusak baru diganti bisa sampai beberapa tahun. Pertanyaannya, dana patah atau bol yang dilakukan umat dalam setiap hari besar disimpan di mana, Bante? Terima kasih, Bante. Ya, jadi dana bol yang Bapak Ibu berikan adalah disimpan di wihara, dan ketika kita mengadakan retret, dalam hal ini mengadakan Pabaja Samanera, ya ini sama, jubah dan bol ini kemudian digunakan. Ya, ketika para biku misalnya, Bante kita punya bol nih rusak misalnya, atau bolnya ketinggalan, misalnya ketinggalan di luar, sedangkan bantenya akan istilahnya bertugas di sini berapa hari, maka mereka bisa menggunakan bol yang baru ini ya. Jadi menggunakan bol yang baru. Tetapi di dalam winaya, setiap seorang biku pergi, dia harus bawa semua. Ya, nggak boleh ada barang yang ketinggalan. Jadi misalnya kalau Bante mau ke India, semua mesti bawa. Sanggati mesti bawa, jubah mesti bawa, 8 perlengkapan yang tadi itu mesti bersama saya pergi. Jadi nggak boleh ditinggal-tinggal di wihara. Itu secara winaya ya, secara istilahnya secara aturan yang resminya ya. Nah, jadi kalau misalnya bol yang Anda danakan itu kami gunakan ketika ada program Pabaja ya, ketika ada program Pabaja. Biasanya ini akan digunakan ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Facebook, Bante. Selamat malam, Bante. Mau tanya, apakah ketika seorang sangga sakit dan butuh makanan juga pada malam hari, apakah itu diperbolehkan? Terima kasih, Bante. Ya, jadi untuk ketika para biku sakit, apakah diperbolehkan untuk makan? Iya. Jadi ketika para bante sakit, diperbolehkan untuk makan ya. Saya pribadi pernah sakit waktu di India ya, tapi jangan kasih tahu Mama Bante ya, nanti dia ngomel. Jadi saya pernah sakit waktu di India ya, dan harus minum antibiotik. Ya, itu sempat demam berapa hari dan asmanya kambuh di sana, sehingga harus minum obat selama 5 hari ya. Nah, dan itu selama proses itu harus karena antibiotik, maka dikasih makanan ya. Dikasih makanan untuk kita konsumsi. Tetapi makanan yang diberikan juga bukan makanan yang kayak kita pindah patah banyak banget, enggak. Paling cuma dikasih satu mangkok bubur kecil ya, kayak mungkin mangkok sup kita yang kecil ya, seperti lebih kecil dari mangkok ayam. Ya, kalau mangkok ayam kan mangkok bakmi gitu kan, ya lebih kecil dari itu. Nah, yang penting kita bisa makan untuk menghangatkan perut dan untuk melapisi lambung, sehingga obat yang kita minum itu bisa, ya. Dan kemarin juga waktu Bante di Pineng, waktu endoskopi ya, karena endoskopinya jam 12 siang, maka itu kan nggak makan. Ya, jadi setelah proses endoskopi selesai ya jam 3 atau jam 4 itu baru dikasih makan. Nah, itu karena dalam proses kita sakit ya kita makan. Ya, jadi itu nggak masalah kalau benar-benar bantainya sakit ya. Itu boleh. Terima kasih. Ya. Ini ada dari Facebook ya. Soalnya di Facebook ini ada 85 Romo. Oh ya. Ini Ya. di Facebook, Bante, apakah misalnya pindah patah keperluan seperti sikat gigi dan odol mungkin ya, apakah boleh dimasukin di bol? Nah, kalau yang sikat gigi dan sikat gigi dan odol, ya sebaiknya kami terima langsung ya. Jadi Bapak Ibu bisa
kasih langsung. Nah, kecuali memang dalam proses acara besar seperti acara Bante bilang ya pindah patah massal, otomatis kita nggak bisa istilahnya kontrol ke umat. Kita mungkin sudah ulang-ulang di dalam informasi apa yang harus diserahkan dan seterusnya, tetapi kan ya namanya umat itu belum tentu baca ya kan. Pokoknya cuma baca judulnya pindah patah, ya udah apa yang dia mau dia kasih. Biasanya begitu kan. Nah, jadi ketika kalau misalnya kita sudah mengerti, ya sebaiknya dikasih secara biasa. Misalnya dalam kondisi sanghadana ya, kayak para biku duduk biasa, kemudian Anda serahkan. Itu anytime boleh kasih. Nah, tetapi kalau misalnya khusus yang pindah patah, istilahnya kalau kita sudah memahami dari hari ini, ya sebaiknya Bante rasa kita sudah paham yang diserahkan adalah makanan. Ya, yang diserahkan adalah makanan. Dan Bapak Ibu, makanan yang Bapak Ibu kasih di dalam pindah patah, misalnya Bapak Ibu kasih pada hari ini adalah Indomie, ya. Walaupun Indomie ini secara expired date bisa bertahan misalnya sampai bulan Februari, tetapi secara expired date daripada Winaya, ya itu sudah kadaluarsa. Ketika pindah patah kita jalankan misalnya jam 7 pagi, kemudian Anda berdana Indomie dan Indomie Anda belum dimasak, ya berarti jam 12 siang, setelah jam 12 lewat 1, Indomie itu sudah nggak bisa dipakai, ya otomatis Indomie ini sudah dikasih kepada orang lain. Nah ini secara rules, secara winaya ya. Jadi apapun yang Anda danakan ketika pindah patah, makanya kadang-kadang pindah patah yang kita lakukan yang massal itu sifatnya dana ini akan digunakan untuk keperluan baksos biasanya ya. Jadi para biku memfasilitasi umat, kami berjalan dan Anda memiliki kesempatan berdana, dan dana ini sebenarnya bukan buat kami ya. Jadi jangan pikir aduh Bante bahkan Indominya banyak banget. Bukan. Jadi Indomie ini kita kasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kami hanya membantu menerima aja. Ya, terima kasih.